واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita kembali mengawali pengajian ini dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam salah satu rumahnya yang ada di alam dunia ini atau di permukaan dunia ini, yaitu masjid ini. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kita kembali melanjutkan kajian kita masih terkait dengan wudu. Pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang syarat wudu. Rukunnya juga sudah. Syaratnya sudah, rukunnya juga sudah kemarin kalau tidak salah. Jadi rukunnya ada 6. Kita ulang sedikit ya. Yang pertama adalah membasuh wajah secara sempurna. Ghuslul wajhi bikamilihi. Kemudian yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap seluruh kepala bersamaan dengan kedua telinga. Jadi mengusap tidak separuh, Pak ya. Mengusap itu seluruhnya, karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan. Beliau mencontohkan ketika Nabi mengusap kepalanya. Jadi Nabi mengusap kepala itu mulai dari depan, kemudian ke belakang, kemudian faraja'ahu, dikembalikan lagi ke depan lagi, lantas kemudian langsung kedua telinga. Jadi seperti itu Pak ya, langsung ada hadisnya ya. Tata cara langsung bagaimana praktek Nabi berwudu, seperti itu ya. Jadi Nabi tidak mengajarkan wudu itu hanya satu helai diusap, satu helai atau dua helai rambut saja. Karena kalau seandainya rambut, orang botak bagaimana dekati rambut, ya Bang? Iya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang keempat kemarin, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang kelima, berurutan atau tartib. Yang keenam, al-muwalah. Al-muwalah ini siapa yang masih ingat apa yang masih ingat al-muwalah? Ya Bang Budi, al-muwalah itu apa kemarin? Ya, al-muwalah itu apa? Al-muwalah itu langsung artinya. Maksudnya apa? Jangan sampai ketika kita membasuh anggota wudhu muka misalkan sampai kering, ngota-ngota kita baru tangan, itu tidak muwalah. Muwalah itu mubasyarah, langsung. Biduni ta'khir, tanpa diakhirkan, kan gitu. Fauran dia langsung. Nah ini ya pembahasan kita yang sebelumnya. Sekarang kita masuk sunnahnya lagi Pak ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, sunanuhu, sunnah-sunnah berwudu. Di sini beliau mengatakan hunaka af'alun yustahabbu fi'luha 'inda al-wudu'i wa yu'jaru 'alaiha man fa'alaha wa man tarakaha
fala haraja alaihi wa tusamma hadhil af'alu bisunanil wudu. Ya. Di sana ada beberapa perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan ketika berwudu dan diberikan pahala bagi orang yang melakukannya. Wa man tarakaha, dan orang yang meninggalkannya, fala haraja alaihi, maka dia tidak mengapa karena dia sunnah. Tapi dia rugi, Pak. Rugi tidak mendapatkan pahala kan gitu. Wa tusamma, dan dinamai hadhil af'alu, perbuatan-perbuatan ini, bisunanil wudu, dengan sunnah-sunnah berwudu. Apa saja? Ini ada di kitab ini ada 8. Ya. Awalan, yang pertama, at-tasmiyatu fi awwalihi, mengucapkan bismillah. Jadi tasmiyah beda dengan basmalah. Kalau basmalah lengkap, Pak. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah hanya bismillah saja. Seperti hadis ketika Nabi mengajarkan kepada anak kecil ketika makan, ya ghulam, samillah, kata Rasulullah. Wahai ghulam, ucapkanlah bismillah. Bukan basmalah, Pak. Bismillah saja. Wa kul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah makanan yang terdekat, gitu. Jadi sunnahnya enggak bismillahirrahmanirrahim, Pak. Karena pakai bahasa tasmiyah, samillah kan gitu. Jadi disunahkan kita sebelum wudu itu, Pak, kita baca bismillah gitu ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Abu Daud dan Hakim, ya, yang artinya la wudu'a, tidak sempurna wudu. Jadi huruf lam di sini ulama jumhur mengatakan menafikan kesempurnaan wudu, ya. Jangan diartikan tidak sah kan gitu, enggak. Karena lam di sini lam nafyun lil kamal wa laisa nafyun lis sihah, ya. Menafikan kesempurnaan, bukan kesahan wudunya. Jadi Rasul mengatakan la wudu'a, tidak sempurna wudu, liman lam yadhkurismallahi, bagi yang tidak menyebutkan nama Allah, alaih, atasnya, maksudnya ketika mau berwudu. Kemudian sanian, yang kedua, sunnah wudu itu adalah as-siwaku, bersiwak, menggosok gigi. Jadi sebelum wudu itu kita disunahkan, Pak, untuk menggosok gigi. Minimal dengan udul arak, ya, dengan kayu yang digunakan untuk berwudu namanya arak, ya. Dengan itu, ya. Kalau yang maksimal tentu dengan pasta gigi, Pak, ya. Karena lebih membersihkan, karena pakai zat itu kan gitu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Seandainya la an asyqa, seandainya aku tidak ingin memberatkan atas umatku, khawatir Nabi akan memberatkan atas umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali hendak berwudu. Namun Nabi tidak ingin memberatkan umatnya sehingga hukumnya sunnah, tidak wajib begitu. Kemudian yang ketiga, salisan, yang ketiga, ghuslul kaffaini salasan fi awwalil wudu, mencuci kedua telapak tangan, ya, pada pertama kali hendak berwudu. Jadi kita cuci dulu, Pak. Kemudian disunahkan juga untuk membasuh ruas jari kita gini, ya. Ya, di seka-seka tangannya, di sela-sela tangannya, seperti itu. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika, karena Rasulullah telah melakukan hal itu. Idza kana yaghsilu kaffaihi, kalau Nabi, ya, mencuci kedua telapak tangannya salasan, maka beliau mencucinya 3 kali. Kama warada fi sifati wudu'ih, sebagaimana terdapat hadis
yang menerangkan sifat atau tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi li ghairi shaimi. Ya, bersungguh-sungguh. Artinya maksimal maksudnya. Jadi ketika berwudu itu jangan Pak. Ketika berkumur-kumur itu maksimal. Wah gitu ya. Semakin maksimal itu namanya al-mubalaghah. Dari balagha yubalighu mubalaghatan, artinya memang maksimal betul Pak. Jangan asal-asal berkumur-kumur. Ya. Dan bersungguh-sungguh Pak sampai ke kepala kalau bisa. Al-istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Ya, itu sunnahnya. Nah. Kemudian setelah al-istinsyaq, al-istinsar, dikeluarkan lagi air yang telah dimasukkan ke hidung. Pernah enggak Bapak menghirup air itu sampai ke kepala? Itu sunnahnya itu. Kok gitu Pak Ustaz? Iya, ini kan bahasa hadisnya itu al-mubalaghah. Nah. Tapi kalau enggak biasa, iya Pak, awal-awalnya memang enggak enak. Tapi kalau sudah dibiasakan, Masya Allah. Kecuali dalam keadaan berpuasa, ini hadisnya sahih, ya, riwayat Imam Abu Daud, Nasai dan lain-lain, ya, Rasul mengatakan wabaligh fil istinsyaq, kata. Maksimalkan ketika masukkan air ke hidung. Wah, kan gitu. Illa an takuna shaiman, kecuali engkau sedang berpuasa. Kalau puasa jangan, kayak kita telan aja, jangan gitu. Ya batal puasa kita. Kalau sedang puasa ala kadarnya aja, dikit-dikit kan gitu. Jangan sampai masuk ya ke tenggorokan air tersebut. Ya. Dan ini banyak Pak. Dan inilah yang diambil oleh para praktisi tibun nabawi modern, ya kan? Pengobatan gurah. Bapak pernah dengar gurah Pak? Pernah digurah juga? Nah, dimasukin nggak air ke hidung Pak? Sungguh-sungguh enggak maksimal enggak dimasukin air ke hidung Pak? Ketika gurah itu. Yang udah pernah gurah siapa Pak? Bapak udah ya? Dah, gimana caranya? Ya sungguh-sungguh apa ya? Maksimal ya? Iya. Nah, kalau gurah itu kan ada zatnya lagi kan? Iya, ada obatnya kan gitu. Bismillah. Sementara ada gurah gratis sebenarnya Pak ya. Ketika kita wudu. Namun kan kita jarang Pak ya, yang melaksanakan menghirup air yang mubalaghah itu ya, yang sungguh-sungguh, yang maksimal itu. Karena kita udah dibuang gitu. Nah, itu sudah ada terapi sebenarnya untuk membersihkan hidung kita supaya kita tidak sering salemo ya, ingusan kan gitu. Ini enggak kan? Nak tedo lah, itu kan tersumbat lah hidung tuh. Karena jarang digurah. Ya, ketika wudu ya, jarang dimasukin air sungguh-sungguh. Karena ada juga Pak sebagian teman kita, kalau nak tedo itulah tersumbat terus hidung. Nah, itu mungkin karena jarang dibersihkan sampai ke dalam itu. Nah, coba Pak, enggak apa-apa, enggak pingsan enggak. Cuman ya awal-awalnya enggak enak kalau enggak terbiasa ya. Kan gitu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian Nabi juga famat madha wastansar. Nabi juga berkumur-kumur dan wastansar dan istinsar ya, mengeluarkan air setelah diirup ya, setelah istinsyaq beliau istinsar kan gitu. Kemudian yang kelima Pak, ini jarang juga ini Pak ya. Bahkan ada juga sebagian kawan kita disiramnya Pak ya. Ini enggak dapat sunnah wudu. Sunnahnya Pak Ad-dalq itu Pak, digosok betul. Pak, makanya bahasa Arab itu Pak, urut itu tadlik. Tadlik itu berasal dari kata ini, dalq ini, dallaka yudalliku dia. Makanya dalam bahasa Arab mengurut itu tadlik. Jadi diurut-urut Pak. Jadi pas kita wudu sehingga bersih. Kita dapat mengangkat hadas kecil dan mengangkat juga daki-daki yang ada. Orang enggak
Tidak, itu tidak sunnah. Sunnah itu digosok betul lah, ya kan? Nah, seperti itu Pak yang jarang kita lakukan. Kita nak cepat-cepat be, ya kan? Asal sudahlah, asal syaratnya udah. Nah, iya. Nah, ini ya hadirin. Kemudian bagi yang ada jenggot, wa takhlilul lihyah al-kasifah, diseka-seka, dimasukkan air Pak, digini-ginikan. Nah, bagi yang punya jenggot ini, perhatikan yang punya jenggot, jangan langsung untuk yang punya jenggot itu. Ya, kalau nggak mampu mengurus pindahkan ke kami, jangan. Iya, sudah dikasih jenggot, dia cepat-cepat wudhu. Jangan, orang yang berjenggot itu wajib mengalirkan airnya, kemudian digini-ginikan. Masukkan air ke sini Pak, ke dasar jenggot itu masukkan air, kemudian diseka-seka, kayak itu. Kecuali jenggot kayak saya Pak ya, ini dikit cuman ya, ini bukan kasifah. Nah, kalau kasifah kayak kawan kita ini belakang gitu ya. Aduh ya. Nah, seperti itu. Ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha, sampai air masuk ke dalam dasar jenggot, akar jenggot itu Pak. Ya, karena kalau enggak diseka-seka Pak, enggak nyampe air ke dasar ini. Dikhawatirkan nanti Pak ada bagian yang enggak terbasuh dan enggak sah nanti wudhu kita kan gitu. Nah, makanya kalau punya jenggot memang harus diperhatikan Pak ya. Memasukkan air ke ini dan diseka-seka aja punya jenggot ya Pak ya. Nah, masukkan betul air ke dasar ini. Seraya digini-ginikan. Masukkan. Nah, Pak ya. Seperti itu. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan. Li fi'lihi, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kana idza tawaddaa, Nabi itu apabila beliau berwudu, ya, yudalliku dhira'aihi, beliau mengurut ini Pak ya, lengannya, gitu ya. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, kemudian Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ya. Wa kadzalika kana yudkhilul ma'a tahta hankihi, dan juga Nabi memasukkan air ke bawah dagunya, karena Nabi Pak jenggotnya tebal ya, sampai ke dada. Jenggot Nabi itu Pak, kalau dalam Syama'il Muhammadiyah itu tentang hadis-hadis tentang fisik Nabi Pak, jadi Nabi itu punya jenggot yang tebal gini Pak ya, ininya berbulu semua sampai ke dada, jadi batas jenggot Nabi itu ke dada Pak. Dan Nabi tidak pernah mencukur jenggotnya. Yang pernah itu Pak Ibnu Umar ya, ketika musim haji, dan itu hanya ijtihad Ibnu Umar. Makanya pendapat yang sahih, jenggot itu walaupun ketika haji tidak boleh diambil Pak. Walaupun telah membatasi, ini ada pendapat kalau melebihi itu hanya pendapat pribadi. Itu hanya ijtihadnya Ibnu Umar ya. Bukan perbuatan Nabi. Kalau Nabi tidak pernah melakukannya itu. Nah, seperti itu. Maka kalau pendapat pribadi sahabat itu bukan hujjah. Yang hujjah itu adalah kesepakatan para sahabat, itu hanya pendapat pribadi sahabat. Karena sahabat Pak, kalau salah mereka berijtihad, tetap ya mereka dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala. Karena mereka mujtahid, kan seperti itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Artinya nggak boleh kita membuat niat Pak ya. Walaupun sudah berlebih, walaupun sampai ke lutut, jangan, biarin. Itu sunnahnya, karena Nabi mengatakan biarkan jenggot, wa'ful liha, ya, potong kumis dan biarkan. Jadi kita membiarkan Kalau yang sudah bisa digenggam itu pendapat sahabat saja. 1, itu qaulus sahabi namanya. Jadi qaulus sahabi, kalau pendapat pribadi sahabat itu bukan hujah. Bukan dalil ya. Yang dalil itu kalau mereka ijma', dan mereka nggak ada yang ijma' dalam hal itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi Nabi Pak memasukkan air ke bawah dagunya. Ya. Wa yukhallilu bihi lihyatahu, kemudian beliau seka-seka. Ya, setelah dimasukkan ke bawah ini airnya, ya kan, diseka-sekanya. Sehingga airnya merata mengenai ya dagunya. Ya, kulit dagunya, kan seperti itu.
Kemudian yang kelima, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian yang kanan dari atas yang kiri. Maksudnya yang kanan dulu, Pak ya. Fil yadaini war rijlain, ketika membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Jadi tangan kanan dulu gitu, Pak. Nah, ini sunnah ya. Ini sunnah. Kalau tangan kiri dulu enggak apa-apa juga, Pak. Enggak batal pula untuk Bapak. Tetap sah, tapi Bapak tidak dapat sunnah kan gitu. Li fi'lihi, berdasarkan perbuatannya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kana yuhibbut tayamuni, ya tayamuna. Karena Nabi itu mencintai mendahulukan yang kanan. Fit tana'ulihi, ketika memakai sandal. Wa tarajjulihi, ketika ketika menyisir kan gitu. Wa tuhurihi fi sya'nihi kulli, kemudian ketika bersuci dan pada perkara-perkara baik semuanya. Jadi Nabi itu yuhibbut tayamuna, menyukai sesuatu yang dimulai dengan kanan pada sesuatu yang baik kan itu. Kemudian yang ketujuh, taslisul ghusli fil wajhi wal yadaini wal rijlain, ya. Tiga kali itu taslis ya. Tiga kali ketika membasuh muka, kedua tangan dan kedua kaki. Itu sunnah, Pak. Sunnahnya 3 kali. Tapi kalau wajib berapa? Fal wajibu, maka yang wajib adalah marratan wahidatan, sekali. Jadi kalau kita punya air terbatas, ya kan? Air wudhu kita dikit, maka yang wajib kita dahulukan sekali-sekali, sah itu. Nah, wa yustahabbu salasan, dan disunahkan 3 kali. Li fi'lihi, berdasarkan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad tsabata anhu, telah tetap hadis dari beliau, ini hadisnya sahih, hadis muttafaqun alaih, annahu tawadda'a marratan. Nabi pernah berwudu itu sekali-sekali aja, Pak. Ya, karena memang keadaan air mungkin sedikit, ya kan? Wa marratain. Nabi juga pernah 2 kali. Wa salasan, kemudian 3 kali. Nah, seperti itu. Tapi hukum 3 kali itu sunnah, yang wajibnya sekali. Kemudian saminan, yang ke-8, adz-dzikrul waridu ba'dal wudu, zikir yang ya ada hadisnya kayak gitu. Yang warid itu artinya yang ada hadisnya setelah wudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ya ahadun yatawaddau fayasbighul wudu'a, tidaklah di antara kalian seorang pun yang berwudu, fayasbighul wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya, thumma yaqul, kemudian dia mengucapkan doa apa ya, ini doa setelah wudu ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Allah semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Nah, sampai itu aja, Pak. Ya, sampai di situ saja. Kalau kita baca doa itu, illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyati, ya, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Jadi berdasarkan hadis ini juga, Pak, kita tahu surga punya pintu, jumlahnya 8 kan gitu. Yadkhulu ya min ayyi syaa, maka dia akan masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Ini hadisnya sahih, akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dan lain-lain. Bagaimana dengan tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin? Ya, ini tambahannya sebagian ulama mengatakan sahih, ya. Nah, tapi sampai itu saja, Pak. Sampai waj'alni minal mutatahhirin. Nah, kalau yang sebagian orang sampai apa, Pak? Wa ala ibadillahi salihin. Nah, itu ya butuh kepada dalil yang itu. Kalau ini tambahan ini dalilnya riwayat Imam ya At-Tirmidzi. Wa zada At-Tirmidzi, kan Imam At-Tirmidzi menambahkan, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawabin,
dari orang-orang yang bertobat. Waj'alni, dan jadikanlah aku juga minal mutahhirin, dari orang yang mensucikan diri kan gitu. Dan hadis ini disahihkan oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, sehingga kalau ditambah itu boleh Pak. Jadi doa setelah wudu, syahadat dulu ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, boleh tambah Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin kan gitu. Ya, itulah Bapak sekalian ya 8 sunnah berwudu. Ya, sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya. Pembatal wudu. Ini penting Pak ya. Pembatal wudu. Al-mas'alatus sadisah, pembahasan yang ke-6 fi nawaqidhihi, yaitu tentang pembatal wudu. Di sini ya pembatal wudunya ada 6 saja Pak ya, ada 6 ya. Berdasarkan dalil ini ya. Wan nawaqidu, nawaqid itu adalah hiyal asya'ul lati tubtilul wudu'a wa tufsiduhu. Dia adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu dan yang merusaknya. Itu makna nawaqid. Perkara-perkara yang membatalkan wudu dan yang merusaknya. Wa hiya sittatun. Dan dia ada 6. Ada berapa Pak? 6. Awalan, yang pertama, al-khariju minas sabilaini, segala yang keluar dari 2 jalan, yaitu dari arah depan yaitu qubul, arah belakang dubur. Segala yang keluar dari 2 jalan ini Pak, ini membatalkan wudu kita. Baik itu berupa angin, ya kan? Maupun berupa cairan ataupun benda padat. Ya. Misalkan Pak ya, tiba-tiba aja keluar kelereng ya dari dubur kita, batal wudu kita juga. Segala apapun yang keluar Pak. Iya. Atau yang semakna dari 2 ini, mungkin ada orang yang mohon maaf ya Pak ya, sudah dioperasi. Jadi duburnya itu ya buntu. Maka dioperasilah ususnya lewat perut. Jadi kapan dia dikatakan berhadas ya? Ya ketika keluar cairan melalui tempat ganti lubang duburnya tersebut. Nah, ini ya. Ai min makhrajil bauli wal ghaiti, yaitu dari tempat keluar kencing dan berak. Wal khariju, dan yang keluar di sini imma ayyakuna baulan, baik berupa kencing, au ghaitan atau berak, au maniyan atau air mani, au madiyan atau madi, au damas tihadatin atau darah. Ini bagi wanita ya, darah penyakit istihadah. Aurihan qalilan, atau angin sedikit, kana au katsiran, sedikit ataupun banyak gitu ya, kentut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa 43, Allah berfirman au jaa ahadum minkum ya minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian dia datang dari berak gitu, atau habis buang air kan itu. Maka dia wajib berwudu dan telah batal wudunya tersebut kalau seandainya keluar sesuatu dari 2 jalan dubur dan kubul kita. Kemudian dalil dari hadis ya, hadis sahih Bukhari Muslim ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salata ahadikum, salat ya salah seorang di antara kalian, artinya tiap-tiap kita gitu. Idza ahdasa, kalau dia berhadas, hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Artinya hadas itu bisa membatal wudu, kemudian diangkat dengan wudu lagi gitu. Wa qad taqaddama, dan ini telah berlalu penjelasannya. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah bersabda, walakin min ghaitin au baulin au naumin, akan tetapi yang membatalkan wudu itu adalah disebabkan oleh berak, kencing dan tidur ya. Nanti tidurnya Pak, tidak semua tidur Pak. Tidur yang menghilangkan ya kesadaran. Ada orang tidur tapi masih sadar dia. Itu belum dikatakan naum al-ghariq ya. Ada namanya tidur yang dalam, yang menghilangkan kesadaran, itu batal wudunya Pak.
Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya fi man syakka hal kharja min rihun aula. Kemudian sabda Nabi terhadap seseorang yang ragu-ragu, Pak. Jadi orang ini ragu-ragu apakah telah keluar angin atau tidak. Maka apa yang harus kita lakukan kalau ragu-ragu? Iya, Pak. Apa yang harus kita lakukan kalau ragu-ragu? Ya, gimana, Mas? Enggak, iya. Kalau kita ragu enggak uduh lagi, iya. Iya. Maka jangan abaikan. Kalau kita ragu apakah kita kentut, ya, maka dibangun di atas keyakinan. Yang yakinnya mana gitu, Mas? Yakinnya kan habis berwudu kita. Kalau yang ragunya kentut, tetap ya wudu kita itu. Apa kata Nabi ya, kalau orang ragu-ragu itu fala yansarif, jangan dia berpaling. Hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara. Artinya sampai dia mendengar put gitu ya. Au yajid rihan, atau dia mencium bau. Oh, kalau bau jengkol, ini saya nih habis makan jengkol soalnya kan gitu. Nah, ya kan itu, ya kan seperti itu Pak ya. Jadi harus pasti dia. Ya, dalam kaidah usul fikih dikatakan al yaqin la yazulu bisyak gitu ya. Keyakinan itu tidak dihilangkan dengan keraguan. Kalau yakinnya kita sudah berwudu, ragunya kita kentut, berarti ragu-ragu tadi tidak bisa menghilangkan yang yakin kita. Tapi kalau yakinnya kentut put ya, yang ragunya wudu atau belum saya ini ya, tetap yang yakinnya mana kentut berarti kita batal. Jadi kaidah usul fikih seperti itu Pak ya, al yakin la yazulu bisyak gitu ya. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Iya. Kemudian yang kedua, ya, keluar mani, ini masih pembahasan yang pertama, keluar mani Pak. Otomatis batal wudu kita. Karena sudah membuat kita berhadas besar kan gitu. Wajib mandi wajib. Kalau madhi, apa beda mani dengan madhi Bang Budi? Ya. Iya. Iya, kalau mani bagaimana? Nah, iya, kalau mani itu keluarnya itu deras gitu ya. Keluarnya itu kencang, ya. Sementara mazi itu enggak terasa keluarnya gitu. Seperti itu. Dan mani itu habis ya. Habis klimak biasanya ya. Setelah itu ya kan klimakan gitu. Nah, ini hadir. Kalau mani itu Pak, kalau maninya itu enggak najis. Iya. Suci dia. Nah, kalau mani itu sempat najis Pak, kita tadi najis semua. Kenapa? Karena kita berasal dari mani. Ya. Iya, najis semua kita. Sementara Nabi mengatakan al-mu'min la yanjus. Orang beriman itu tidak najis, gitu ya. Kalau orang musyrik najis betul, tapi keyakinannya kalau badannya selamat, tidak kena babi, liur babi, ya kan? Nah, itu enggak ya, suci juga badannya, tapi keyakinannya itu najis kan seperti itu. Iya, kalau madhi itu Pak dia enggak terasa keluarnya. Iya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan, dan keluarnya ketika syahwat. Ya, ketika syahwat gitu. Kemudian juga ada yang keluar ya ketika sakit Pak, mungkin badan lagi tidak enak, kecapean, itu namanya apa Pak? Ya wadi. Ya wadi Pak ya. Ada mani, ada madhi, ada wadi gitu Pak. Iya. Kemudian yang kedua, pembatal wudu yang kedua, khurujun najasati min baqiyatil badan. Keluarnya najis ya dari anggota tubuh kita. Fa in kana baulan aw ghaitan naqadha mutlaqan. Kalau yang keluar itu adalah
kencing atau berak, maka batal secara mutlak. Nah, jadi keluar sesuatu di anggota tubuh kita. Lidduhulihi fin nususis sabiqah, karena dia masuk pada nas yang sebelumnya. Wa in kana ghairahuma, dan apabila yang selain kencing dan berak, kadami seperti darah, wal qai'i dan muntah, fa in fahusya wa katsura fa aula an yatawadda minhu. Kalau seandainya banyak darahnya, banyak muntahnya, ya kan, maka yang lebih utama dia berwudu, ya. Amilan bil ahwat, dalam rangka untuk kehati-hatian. Wa in kana yasiran, kalau seandainya sedikit darahnya, sedikit muntahnya, fala yatawadda minhu bil ittifaq, maka tidak usah berwudu, Pak. Berdasarkan kesepakatan, ya, para ulama. Nah, itu, Pak, ya. Jadi kalau darah kita keluar, Pak, ini lihat jumlahnya. Kalau banyak sekali, Pak, ya, udahlah wudu aja kita, kan gitu. Kecuali dalam keadaan darurat, contoh ketika perang, ya. Ketika perang itu kan terkadang para sahabat terkena panah, ya. Mereka tetap sholat. Tayamum saja mereka. Karena kalau wudu, ya, kalau luka kena air ini bahaya biasanya, Pak, ya. Akan menimbulkan rasa sakit yang tiada tara, kan gitu. Nah, mereka tayamum dan sholat khauf, ya. Jadi ketika perang itu ada sholatnya, Pak, ya. Namanya sholatul khauf, ya. Sholat khauf. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, penyebab batalnya wudu adalah zawalul akli, hilangnya akal, gila kita. Tiba-tiba aja stres, ya. Tiba-tiba nggak ingat lagi sama kawan gitu, ya. Ini siapa nih? SBY, ya, katanya. Oh, SBY. Ini sayu kawan bapak lah kemarin lah, SBY. Ada orang gitu, ya. Demensia. Tiba-tiba di demensia, Pak, ya. Tiba-tiba pikun dia. Kalau hilang akal seperti itu, Pak, batal langsung wudunya. Dan semua ibadahnya batal juga. Enggak sah, Allah tidak menerimanya. Ibadah dari orang gila itu. Au taqtiyatuhu, atau tertutup sementara akalnya, mabuk. Maka kenapa mabuk itu Allah mengatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara, ya, jangan kalian itu mendekati sholat dalam keadaan mabuk, ya kan, itu. Karena nggak tahu apa yang dia baca. Makanya ulama sekarang mengatakan kalau ada orang sekarang sholat nggak ngerti yang dia baca, itu sama dengan orang mabuk. Di zaman Nabi itu seperti orang mabuk, ya kan, nggak ngerti apa yang dia baca, kan gitu. Ya. Bi'igma'in, disebabkan oleh igma atau pingsan, au naumin atau tidur. Maka tidur itu pembatal sholat, Pak. Nah, pembatal wudu juga. Ya, kalau orang tertidur lelap, ya, hilang akalnya, maka wajib dia berwudu lagi. Apalagi lagi sholat Jumat, tapi ada orang berkeruh gitu, ya. Aduh, ya Allah, ya. Pas salah siap khatib dibangun, Pak lah siapa gitu, duduk gitu, ya kan. Kata orang kusuknya bapak ini kusuk tidur, itu harus wudu lagi itu, Pak. Batal wudunya itu. Kalau dia masuk sholat, otomatis sholatnya juga batal gitu, ya. Kalau wudunya batal, kan seperti itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi di qauli sallallahu alaihi wasallam, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi, Pak, ya, wudu itu batal disebabkan berak, kencing dan tidur. Ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain, itu hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Rasulullah bersabda, al-ainu wika'us sah. Al-ainu wika'us sahi. Faman nama falyatawadda. Ya. Al-ainu, mata itu, wika'us sah. Ya. Wika itu, ya, apa namanya, bagaikan tali gitu, ya. Al-khaytul lati yarbitu bihi al-kharita wal qurbah. Bagaikan tali, Pak, untuk menutup kendi di zaman dahulu itu. Tali penutup ke kendi gitu.
Ya. Jadi Nabi mengibaratkan mata itu Pak seperti penutup kendi dan ketika terbuka kendi itu sama dengan orang kentut gitu Pak ya. Artinya kalau orang itu tertidur maka akan terbuka pintu dubur itu. Nah, maka tidak tahu dia kan ketika tidur itu apakah sudah keluar angin atau tidak. Maka dikatakan oleh Nabi al-ainu wika ussahi. Artinya mata itu adalah penutupnya dubur. As-sahi itu artinya dubur. Faman nama barang siapa yang tidur lelap falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu lagi. Ini hadisnya. Jelas sekali Pak ya. Tetapi kalau dia enggak tidurnya dikit Pak ya, gini ya. Gitu ya. Itu namanya bukan tidur, itu ngantuk namanya. Beda Pak ya. Yang namanya tidur itu ya sudah hilang. Ya, sudah enggak jelas lagi apa yang diomongin, siapa yang kanan kiri, enggak tahu lagi dia. Tapi kalau gini-gini masih itu Pak. Gitu ya. Ya, dijolokin kan gitu. Kasihan juga Pak ya. Terlegu marah dia. Iya. Iya. Orang khutbah ngantuk-ngantuk ya. Ini khutbah ini Pak sama dengan sholat ini. Karena 2 rakaat ya, pengganti 2 rakaat Jumat itu. Khutbah itu Pak ya, pengganti 2 rakaat Jumat. Wajib kita mendengar ini ngantuk-ngantuk. Ya Pak ya. Iya, ini hadirin ini. Tapi jangan diperhatikan jangan pojolonian ya. Kasihan pula gitu. Iya. Iya. Kaget dia ini kan habis sholat di apanya gitu Pak ya, dikejarnya gitu. Ya, apa kena gitu ya. Ambil tangannya cium langsung mau apa bilang gitu. Iya. Saya khilaf ya. Iya. Langsung ambil jurus minta maaf Pak ya. Besok jangan lagi ya Pak ya, biar sampai Bapak tidur apa lagi Pak, nanti mungkin lagi ini. Ini contoh Pak ya. Artinya jangan Pak ya, kalau khutbah itu jangan ngantuk-ngantuk Pak. Karena sahabat itu Pak ketika khutbah itu mata mereka itu melihat kepada Nabi. Karena Nabi itu Pak ketika khutbah itu bagaikan seorang ya panglima perang yang lagi memberikan instruksi kepada tentaranya. Mata beliau merah ya, suara beliau keras. Jadi suara Nabi keras Pak. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan. Iya, seperti itu sunnahnya Pak ya. Iya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wa ammal junun, adapun gila, wal ighma dan pingsan, was sakar ya, dan mabuk, wa nahwu dan yang semisalnya, fayanqidu ijma'an, maka ini secara ijma' membatalkan wudu. Wan naumun naqidu, dan tidur yang membatalkan wudu itu adalah wal mustaghriqul ladzi la yabqa ma'hu idrakun, adalah tidur yang dalam gitu ya, tidur yang lelap yang tidak ada lagi idrak ya, dia tidak merasa lagi gitu Pak. Gitu ya, la hilang gitu ya. La yabqa, tidak tersa ma'u bersamanya idrakun ya. Idrak, merasakan orang yang di sekitarnya. Ala ay hayatin kana naum, dalam kondisi seperti apapun ya, bagaimanapun tidurnya, begitu tidur lagi duduk gitu kan. Kalau tidurnya sudah lelap udah Pak batal. Amman naumul yasiru, adapun tidur yang yasir, yang sekilas gitu Pak ya. Fa innahu la yanqidul wudu'a, maka dia tidak membatalkan wudu. Li anna sahabata, karena para sahabat radhiyallahu anhum ya, semoga Allah meridhai mereka, kana yusibuhun nu'asu wa hum fi intizari shalah, dahulu mereka juga pernah mengantuk gitu ya. Sementara mereka lagi menunggu salat. Nabi Pak, para sahabat ngantuk ketika nunggu salat Pak, bukan ketika khutbah gitu ya. Lihat, sahabat ngantuk juga. Tapi yang ada itu ketika nunggu salat. Misalkan dari waktu maghrib ke isya, sahabat nggak pulang dulu gitu ya, nunggu salat. Dan zaman dahulu itu Pak, tidak kasih lampu. Waktu maghrib di zaman Nabi itu gelap. Ya, belum ada listrik kayak sekarang ini. Maka terkadang sahabat juga nu'as ya. Asabahum nu'as ya, mereka juga ditimpa rasa ngantuk.
Wahum dan mereka fintidharis salat, sedang menunggu waktu salat. Wa yaqumun, kemudian ketika masuk waktu salat mereka langsung berdiri, wa yusallun, dan salat, wala yatawaddaun, mereka tidak lagi berwudu. Artinya apa? Yang ngantuk itu, tidur sedikit itu tidak membatalkan wudu. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian yang keempat, ini perhatikan ini Pak ya. Yang keempat adalah massu farjil adami bila hailin, menyentuh kemaluan anak Adam, baik itu perempuan, laki-laki, baik itu kemaluan sendiri, mohon maaf ya, ataupun kemaluan orang lain. Jangan Pak, jangan di situ tanpa pembatas. Tapi kalau dengan kain itu insya Allah tidak membatalkan wudu. Kalau ada pembatasnya, penghalangnya. Ya, di hadisi Basarah bintu Sofwan, berdasarkan hadis Basarah bintu Sofwan, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW qala man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh ya kemaluannya, fal yatawadda. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud, Nasai dan lain-lain ya. Wa fi hadisi Abi Ayyub wa Ummi Habibah, dan dalam hadis yang lain riwayat dari sahabat Abu Ayyub dan Ummu Habibah, istrinya Nabi ini Ummu Habibah ini Pak ya. Rasulullah bersabda, man massa farjahu falyatawadda, barang siapa yang memegang atau menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu gitu ya. Maka Pak kalau habis wudu Pak jangan lagi megang itu. Ya, jangan dipegang pula ya. Bagaimana kalau tanpa syahwat? Ini khilaf ulama Pak ya. Terjadi perbedaan pendapat. Namun jumhur ulama batal walaupun tanpa syahwat. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan enggak ya. Kalau tanpa syahwat enggak apa-apa karena ada hadis ya. Sesungguhnya kemaluan itu adalah bagian dari anggota tubuhmu juga kan semua. Namun hadis itu sebagian ulama mendhaifkannya. Yang sahih yang ini, sehingga yang kuat insyaallah pendapat batal wudu menyentuh kemaluan walaupun ya tanpa syahwat. Artinya kita menyentuh itu tidak ada keinginan nafsu gitu ya. Tersentuh aja. Nah, itu tidak boleh, batal juga. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang kelima, aklu lahmil ibil, memakan daging onta. Alhamdulillah Pak ya, tidak kasih onta di tempat kita. Kalau Bapak makan daging onta Pak, wajib berwudu karena batal wudu Bapak. Kok begitu ya? Karena ada hadisnya kan itu. Di hadis Jabir ibni Samarah, berdasarkan hadis dari Jabir bin Samurah ya, anna rajulan, Jabir mengatakan ada seorang laki-laki sa'alan nabiyya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna tawadda'u min luhumil ghanam, apakah setelah makan daging kambing kami berwudu ya Rasulullah? Qala in syi'ta tawadda'a wa in syi'ta la tatawadda'. In syi'ta tawadda' wa in syi'ta la tatawadda. Kalau engkau mau berwudulah, dan kalau seandainya enggak mau, ya langsung aja sholat, enggak usah. Karena kalau habis makan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, qala ana tawaddau min luhumil ibil, apakah kami berwudu setelah memakan daging onta? Qala na'am, iya. Kata Nabi Baya, kalau habis makan onta wajib berwudu, kan gitu. Ya, seperti itu. Kemudian pembatal wudu yang terakhir, yang keenam, ar-riddatu murtad. Nah, jadi siapapun yang murtad Pak, maka batal wudunya, batal sholatnya, semua ibadahnya batal, nol Pak ya. Jadi semua pahalanya habis semuanya. Enggak hanya wudunya yang batal ya. Maka yang terakhir ini penulis mengatakan pembatal wudu yang terakhir adalah murtad. Ar-riddatu anil Islam, murtad dari agama Islam. Berdasarkan firman Allah, wa may yakfur bil iman, barang siapa yang kafir setelah dia beriman gitu ya, faqad habitu amalu, maka terhapus seluruh amal yang dia lakukan. Dahulunya dia sholat, dahulunya dia suka berimpak, bersedekah, ya, menyumbang, bangun masjid, tiba-tiba di akhir hayatnya dia murtad, maka pahala dia menyumbang semua kebaikannya hapus di sisi Allah dan baginya neraka. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wa kullu ma aujabal ghusl, ya, aujabal wudu ghairal maut, ya, setiap yang mewajibkan mandi Pak wajib pula berwudu.
Setiap perkara yang mewajibkan mandi wajib pula. Wa kullu ma aujabal ghusla aujabal wudu'a. Setiap yang wajib kita mandi wajib karena perkara itu wajib pula berwudu. Dan tidak setiap sesuatu yang wajib berwudu mandi wajib, tidak. Tapi kalau sesuatu yang harus kita mandi wajib, misalkan Pak ya, mohon maaf ya, habis begawe gitu kan. Olahraga halal gitu kan, berkeringat Pak ya, maka kita wajib mandi wajib. Namun setelah itu wajib berwudu. Gitu. Iya, wajib. Ghairul maut, selain kematian. Iya, kalau mati itu Pak, ya. Ya, kalau mati itu Pak tidak wajib berwudu, tapi yang wajibnya dimandikan. Ya, itu sunnah aja Pak. Kita mewudukan mayit, memasukkan kota wudu itu sunnah. Tidak wajib. Nah, ini prinsipnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi selesai Pak ya. 6 pembatal wudu. Ya, sekarang kewajiban wudu. Apa saja perkara atau ibadah yang wajib kita untuk berwudu? Ya. Lanjut atau sampai di sini dulu Bang? Iya, Masya Allah. Ya, kalau nak stop nomor 1 Pak ya. Masya Allah. Ya. Toib ya. Karena mengingat waktu Bang ya, sudah jam 8:30 lewat. Kita cukup sampai di sini dulu. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang apa saja ibadah yang wajib kita berwudu ketika akan menunaikannya. Nah, ini pembahasan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sebelum tutup mungkin ada di antara para ikhwan dan akhwat sekalian, kalau ada yang ingin bertanya maka kami persilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Iya. Iya. JJB. Iya. Ya, Masya Allah Pak ya. Iya. Jadi pertanyaan abang ini dijawab oleh Nabi sendiri ya dalam hadisnya. Ini Masya Allah itu. Jadi bagaimana ya hukum menyempurnakan wudu atau isbaul wudu ya. Isbaul wudu ya. Dalam keadaan yang susah gitu Bang ya. Kayak cuaca dingin ya, karena itu sudah ada hadisnya Pak. Saya ingat hadis ini teksnya lupa saya. Karena saya nggak ahli hadis Pak ya, yang hafal Sunda ya. Namun sekarang ada aplikasi jadi mudah ya. Kita tinggal klik kan gitu. Iya. Dalam hadis sahih Muslim Bang telah diterangkan yang semakna dengan pertanyaan abang itu. Ayo kita baca hadisnya. Ala adullukum, kata Rasulullah. Hadisnya dari Abu Hurairah. Maukah aku tunjukkan kalian wahai para sahabatku. Ini luar biasa hadisnya Pak ya. Ala ma yamhullahu bihil khotoya, atas perbuatan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Jadi Nabi memotivasi sahabat untuk mengamalkan amalan ini karena keutamaan amalan ini adalah penghapus dosa kan gitu. Wa yarfa bihi ad-darajat, dan dengannya Allah akan mengangkat kedudukan kalian kelak di akhirat. Masya Allah Pak. Jadi amalan ini ternyata tidak hanya menghapus dosa kita, ternyata juga mengangkat derajat kita di akhirat. Subhanallah. Ya. Bala ya Rasulullah, tentu mau kami ya Rasulullah. Maka Nabi jawab, maka Nabi jelaskan, qala isba'ul wudu'i 'alal makarihi, gitu ya. Menyempurnakan wudu dalam keadaan yang susah, gitu ya, yang dingin ya. Tapi kita paksakan gitu kan. Ketika kita sabar, ya dingin-dingin kita buat berwudu Pak ya. Nah, itu tentu itu pahalanya
besar, penghapus dosa dan yang meninggikan derajat kedudukan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang luar biasa, Pak. Wa kasratul khuta ilal masajid, banyak langkah kaki kita ke masjid. Kita cinta ke masjid. Iya kan? Iya. Kita menjadi orang yang ahlul masjid, orang yang memakmurkan masjid, Pak. Ya. Sehingga jangan malas-malas lagi ke masjid ya. Nah, wantidharu shalah, dan menunggu salat ba'da shalah, setelah salat. Masya Allah. Jadi kalau seandainya kita salat maghrib, Pak, ya tunggu kayak kita sekarang, Pak ya. Kalau kita sekarang nggak pernah, udah telat gitu. Iya. Iya, yang datang dari maghrib tunggu sampai ya isya. Tapi kalau kita tunggu aja, Ustaz, gimana dari isya ya tunggu sampai subuh gitu ya. Ini Bapak itikaf namanya itu. Ya kan? Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi menunggu waktu sholat, Pak. Dari zuhur ke asar, dari maghrib ke isya itu. Ini penghapus dosa itu rupanya. Fadzalikumur ribat, kata Rasulullah, itu dinamakan dengan ribat, orang yang berjaga-jaga di jalan Allah, itu ribat itu. Karena ribat itu ada dua, ribat dalam ibadah itu, kemudian ribat di dalam peperangan, yaitu orang para mujahid ya yang menjaga perbatasan ya negeri. Itu ribat itu. Ini ya hadirin yang Allah muliakan. Nah, ya, wallahu ta'ala. Jadi pertanyaan abang itu dijawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada buku, Pak. Judulnya Fatwa Rasulullah, ya. Kalian ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Coba tengok di Shopee, Pak. Judulnya Fatwa Rasulullah, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Kalian bertanya, Rasul langsung menjawab. Tidak usah lagi menjawab, Pak. Dan sahih lagi, Nabi langsung gitu ya, dengan hadisnya. Nah, catat ya Pak ya, beli buku seperti itu, Pak. Sehingga kalau ada permasalahan kita, langsung Nabi yang menjawab berdasarkan hadisnya. Judulnya kitabnya Fatwa Rasulullah oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wallahu taala alam bis-shawab ya. Ada yang lain, Pak? Ya, tafadhol ya. Kalau belum balik, insya Allah, Pak ya. Karena anak-anak yang belum balik itu memang belum dibebankan atau belum diwajibkan baginya berwudu, ya kan? Belum diwajibkan baginya sholat. Nah, kalau anak yang belum balik, insya Allah itu tidak membatalkan. Tapi kalau seandainya sudah haid ataupun laki-lakinya sudah mandi, sudah mimpi basah gitu, jangan masuk anak la balik masih dimandikan juga kan. Nah, kalau belum balik insya Allah tidak, Pak ya. Wallahu taala alam bishawab. Ya. Iya. 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 Jadi yang diwajibkan itu, Bang, berjamaah di masjid. Iya. Bukan berjamaah. Kalau berjamaah di rumah boleh juga. Tapi kalau kita ada uzur, ya, misalkan hari hujan, berjamaah di rumah gitu ya. Iya. Hah?
Ya, itu udah ada uzur, ya, Bang. Kenapa? Karena sebaik-baik laki-laki itu, Bang, ya, sholat itu di masjid laki-laki. Nah, kalau perempuan, sebaik-baik sholat bagi perempuan itu sholat di rumah. Kalau seandainya bebas sholat jemaah di rumah, hapus hadis itu. Diusulkan ke Nabi. Nabi tolong ditarik lagi hadis yang memerintahkan sholat berjamaah di masjid. Untuk apa kita bangun masjid? Udahlah, sholat. Kalau seandainya boleh, ya, lebih afdol, enggak apa-apa sholat berjamaah di rumah, enggak usah lagi ada masjid, ya kan? Nah, cukuplah kita sholat dengan keluarga kita. Enggak ada itu, Bang, ya. Itu tidak benar itu. Itu bisa melemahkan semangat orang ke masjid. Kita disuruh oleh Allah apa? Buka At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmal akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin, kata Allah. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu memakmurkan rumah. Diganti biaya itu usul sama Allah. Bukan innama ya'muru masajidallah, enggak. Innama ya'muru baitahu, gitu ya. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah-rumahnya, gitu ya. Enggak sholat di masjid. Nah, itu enggak betul, Bang, ya. Ya, maka yang dianjurkan itu, ya kan, adalah sholat berjamaah bagi laki-laki, Bang. Kalau perempuan memang di rumah, betul, ya. Kalau bagi laki-laki di masjid. Nah, kecuali ada uzurnya apa? Hari hujan lebat, angin kencang, atau abang lagi perjalanan safar, ya kan. Tapi abang atau lagi sakit, ya, atau telat, orang lah koma ya. Ada juga orangnya pas koma, aduh sakit perut, ya kan. Udah itu ada uzur, gitu ya. Nah, mungkin lah ditahan-tahan juga kan. Nah, agak bahaya pula, bahaya. Iya, tapi kalau tidak ada uzur, ya, tidak di masjid, Pak. Allah menyuruh kita memakmurkan masjid, bukan memakmurkan rumah. Jelas ayatnya, Pak, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau dipakai pendapat yang seperti itu, Pak, membuat orang nggak bersemangat ke masjid, ya kan? Nah, sehingga di zaman sekarang, Pak, masjid itu dijadikan tempat-tempat untuk selfie saja lagi, sholat dak, gitu kan? Nah, padahal kita di akhir zaman ini, Pak, harus memakmurkan masjid. Ya, jadi masjid itu bukan dibangun untuk dibangga-banggakan bangunannya atau untuk tempat rekreasi, ya kan? Tempat foto-foto masjid. Saya kesal betul, Pak, masjid untuk foto-foto. Ke masjid itu tempat kita sujud kepada Allah. Itu masjid. Masjid itu kan kalau dalam ilmu sorof, ya kan, itu namanya ismul makan, dari sajadah, itu tempat kita sujud, itu tempat kita sholat itu. Nah, seperti itu, Bang. Wallahu alam bisawab, ya. 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 Bagaimana, Bang? Iya. Ya. Boleh, Bang. Ya. Dalilnya Mu'adz, ya. Jadi dalilnya adalah Mu'adz bin Jabal, ya. Bahasanya Mu'adz ini, Pak, sebelum pulang kampung dia sudah sholat wajib. Setelah pulang kampung dia jadi imam lagi. Tapi hukumnya sunnah baginya karena dia sudah sholat wajib. Ada lagi, Pak? Iya. 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 Jamaknya jamak takdim atau takhir? Oh, jadi takdim, ya. Iya. Ya. Boleh, ya. Jadi kalau Bang ikut lagi sholat, berarti sholat yang kedua hukumnya sunnah. Iya. Boleh, Bang. Boleh milih. Karena dia sunnah, boleh ikut, boleh juga tidak, kan gitu. Tapi untuk menghilangkan fitnah, ya kan. Karena orang awam nggak ngerti, boleh sholat. Karena kawan-kawan kita kadang tidak ada perasaan juga, Pak. Contoh ini kan, ketika bertemu, ya, antara, ya,
dua khutbah Id dengan khutbah Jumat, artinya hari Id itu hari Jumat kan boleh milih kan? Boleh kita sholat Id, sholat Jumat juga, sholat Id juga, atau boleh hanya sholat Id, ya kan? Kemudian sholat zuhur, nanti diganti dengan sholat zuhur. Nah, tapi kalau kita berada di tempat orang awam umum, ya kita harus mengikuti yang di situ, Pak. Karena memang hadisnya dua-dua boleh dilakukan. Nah, maka yang afdolnya apa? Kita ikut yang orang awam itu untuk apa? Untuk menghilangkan kaget kata enggak ada seorang berjenggot tapi tidak ada sholat Jumat katanya. Nah, itu Pak. Itu enggak boleh juga itu kurang fikihnya kurang gitu ya. Iya. Iya. Perbuatannya udah benar, tetapi ulama salaf mengatakan wa fi kulli maqamin maqal ya. Pada setiap tempat itu ada ya apa namanya ucapan yang cocok. Ada yang tidak cocok, harus kita bisa memilah dan memilih selama tidak menyelisihi syariat gitu. Kalau menyelisih syariat ialah organ ikut juga organ ini, ya nggak boleh. Tapi kan itu masing ada dalilnya masing-masing. Bisa kita sholat Id juga, sholat Jumat juga, dan bisa juga tidak sholat Jumat lagi, cukup sholat zuhur. Kan dua-duanya ada gitu. Nah, karena kita untuk menghindari fitnah, ya kita mengikuti apa yang ada kan gitu. Apa yang dilakukan di desa itu. Itu salah satu contohnya ya Bang ya. Ini sama dengan Abang tuh. Kalau memang khawatir fitnah, boleh kita sholat. Karena memang sahabat pernah juga seperti itu. Mereka juga ikut sholat lagi dengan masyarakat. Sementara sebelumnya mereka sudah sholat gitu. Ya. Toh Bang ya. Jadi Nabi itu, masalah ini sebelum kita tutup, saya mau bacakan sebuah hadis motivasi. Ini sebenarnya motivasi Nabi kepada sahabat. Supaya sahabat ini bersemangat ibadah Pak. Jadi Nabi itu memotivasi dengan surga. Apa ibadahnya ini Pak? Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, tebarkan salam. Ya, jadi ya kan jangan kita tuh pelit Pak, nampak orang assalamualaikum, apalagi orangnya berjenggot pakai peci, tidak mungkin lah orang Nasrani itu ya. Iya. Kecuali orang baru keluar dari gereja, jangan pula assalamualaikum Pak Pastor, jangan ya. Iya diambil gitu. Tapi kalau seandainya dia orang Islam, Pak, ya jangan kita tuh pelit dengan salam. Jadi Nabi mengatakan, wahai manusia, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan traktir orang makan gitu. Jangan pelit-pelit kita. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, ya tali kekerabatan. Wasallu wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat, kata Nabi. Jadi ada beberapa amalan Pak, menyebarkan salam. Kemudian yang kedua, suka neraktir orang. Nah, apalagi tamu Pak. Ya kan, tamu kita dari jauh, ya kan? Iya. Misalkan datang tamu dari Jawa, ya kan? Datang tamu kita dapat diam aja gitu kan, ya kan? Kalau nak makan bayar dewi lah Pak, nah, bayar nih gitu, jangan nggak pelit nih gitu Pak. Nah, itu Pak ya. Ya nggak tahu kita Pak ya, walaupun kita ngasih orang makan Pak, sebelah kurma aja itu bisa menjadi penghalang kita. Ini Nabi yang bilang, bukan saya Pak ya. Kalau saya yang ngomong bisa saja dibantah, tapi kalau Nabi Pak ya, itu pasti. Jadi Nabi mengatakan, selamatkan diri kalian dari neraka walaupun dengan ngasih makan orang sebelah butir kurma. Jangan bijinya dikasih Pak, enggak makan kayak. Artinya dagingnya itu, buahnya itu Pak. Apalagi kita naktir makan, ya kan? Tamu itu minimal ya Pak ya 3 hari gitu ya. Kalau maksimal kalau kita masih punya uang, ya kan? Ya boleh berapapun, tapi minimal Pak 3 hari kita traktir itu kalau ada tamu kita. Kecuali memang kita nak adonian Pak ya, kita juga nak ada makan. Kalau itu ya sabar lah gitu ya, sama-sama nak makan Pak bilang. Tapi kalau kita makan enak ya kan, tabungan banyak, itu pelit. Ini bahaya pelit Pak ya. Kemudian apa Pak? Ya,
wasilul arham, dan sambunglah tali persaudaraan. Kunjungilah nenek kita kalau masih hidup atau paman kita. Ya, seperti itu. Kemudian sholatlah ya di malam hari, wan nasu niyam, ketika manusia lagi bobok, ya kan? Lagi berdengkur gitu ya, kita bangun tahajud menangis ya kan, mohon ampun kepada Allah. Maka kalau itu kita lakukan, Pak, apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga bisalam, dengan selamat. Ya wallahu taala alam bisawab. Maka Pak, jangan kita menganggap remeh, Pak, walaupun ngasih orang minum kopi ya kan, boleh jadi ya kita harapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan apa, Pak? Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan kebaikan itu, Pak, walaupun dikit, walaupun ngasih orang minum ya, boleh jadi itu adalah sebab Allah mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.